share materinya. Sebelumnya sudah pernah saya share ya di Google Classroom. So today we will learn about goodness of fit. What is goodness of fit mean ya? Jadi yang pertama kita sudah diantarkan oleh statistik untuk uji 1 sampel dan juga uji 2 sampel. Nah, untuk uji 1 sampel dan 2 sampel ini kebanyakan mengikuti distribusi normal. Ya, yang sering kalian dengar ya kalau statistik itu wajib hukumnya memiliki distribusi normal. Biasanya gambarnya adalah lonceng. Nah, ketika kalian menemui suatu data yang dia itu tidak memiliki distribusi normal, maka kita harus menggunakan pendekatan lain, yaitu dengan menggunakan statistik non-parametrik. Nah, statistik non-parametrik akan kita bahas di minggu ke-12 dan also in minggu ke-13. Nah, goodness of fit sendiri ini adalah salah satu tes atau uji yang digunakan untuk mengetahui apakah suatu data yang kita punya itu memiliki distribusi tertentu. Jadi, this is our material for the 11 week ya, one sample test distribution. There are 4 types of test distribution, that is uniform atau distribusi seragam, binomial distribution, sukses gagal ya, distribusi sukses gagal. Misalkan kalian percobaan untuk menguji teknologi pangan yang sukses itu ini atau yang sukses atau gagal, apakah mengikuti distribusi binomial atau tidak. Kemudian ada distribusi Poisson. Nah, ini kalau Poisson ini selang kejadian berdasarkan selang waktu tertentu. Misalkan kalian ingin menguji apakah hasil pemupukan pada suatu tanaman X dalam selang waktu tertentu itu berhasil atau tidak, kayak gitu ya. Nah, itu ada elemen T, biasanya dinyatakan waktu itu dalam T. Kalau tadi binomial adalah kali percobaan, jadi ada peluang, P itu menyatakan peluang, N itu menunjukkan jumlah kali percobaan. Sedangkan kalau Poisson kita punya variabel N, dari N dan juga T. Jadi ada jumlah dan juga waktu percobaan. Nah, yang terakhir adalah normal. Nah, you can check on the submaterial 10.11 in Walpole, page 390 ya. Nah, this is the introduction. Jadi melalui chapter ini kita telah mempelajari statistical test about single population parameter such as mu, sigma kuadrat, and p. Now we shall consider a test to determine if a population has a specific theoretical distribution. Nah, ini adalah tujuannya, to determine if a population has a specific theoretical distribution. Tadi yang saya sebutkan agenda kita adalah uniform, binomial, Poisson, and normal. Now, the test is based on how good a fit we have between the frequency of occurrence of our observation sample and expected. Jadi yang ingin kita compare, yang kita compare kan dalam pengujian ini, kalau sebelumnya kan kita mengcompare H0, H1-nya adalah misalkan kita ngomongin uji mu ya. Jadi mu daripada suatu sampel itu sama dengan suatu mu 0. Jadi mu 0 ini ditetapkan dari informasi populasi. Nah, kalau ini kita akan menguji atau membandingkan berdasarkan nilai observasi dengan nilai ekspektasi. Jadi misalkan kalian punya observasi tinggi tanaman adalah 40 cm, padahal ekspektasi kalian itu tinggi tanaman setelah diberikan pupuk adalah 45 cm. Jadi bandingannya adalah observasi tadi yang tadi 40 cm dibandingkan sama ekspektasi yaitu 45 cm. Nah, itu adalah nilai dasar yang kita gunakan dalam tes. Nah, uji yang pertama yaitu ini dia, dasar uji keselarasan distribusi. Jadi kita bisa menggunakan uji chi-square dan uji Kolmogorov-Smirnov. Jadi nama uji chi-square dan Kolmogorov-Smirnov ini adalah nama si penemunya. Nah, kalau chi-square ini
lebih kepada tadi yang membandingkan observasi dan ekspektasi. Kalau uji Kolmogorov-Smirnov nanti biasanya ke uji normalitas, uji Z. Nah ini ya, kalau uji Kolmogorov-Smirnov bisa juga menggunakan uji lain seperti Lilliefors and also Anderson-Darling. Nah, this is our hypothesis. Always we should to state the null hypothesis. Sample is coming from the population with certain distribution ya. Jadi sampel itu berasal dari populasi berdistribusi tertentu. Nah, maaf ya, tadi tiba-tiba saya hilang ya. Entah kenapa. Jadi tadi kita sampai pada uji keselaruan distribusi. Nah, asumsinya adalah sampel adalah dari pengamatan yang bebas atau dia itu tidak tergantung satu sama lain, atau dalam istilah statistiknya adalah mutually exclusive and mutually exhaustive. Kemudian skala pengukuran minimal adalah skala nominal. Hasil pengamatan dikategorikan dalam kategori yang tidak saling tumpang tindih atau overlap. Nah, this is the chi-square test. Nah, we use this symbol chi-square, yaitu sigma. Sigma itu jumlahan OI mean observation ya, observation value, EI, nah, expected value. Nah, kemudian EI itu adalah PI dikali N. Nah, jangan pusing dulu ya, banyak simbol ya. PI dikali N. Nah, kemudian tolak H0 atau statistik ujinya ketika chi-square lebih besar daripada chi-square table, di mana degree of freedom-nya adalah N min K min 1. K itu menunjukkan parameter. Nah, semakin pusing nih kalian ya. Kemudian PI itu untuk menunjukkan masing-masing distribusi. Oke, kita coba yang pertama. Agar semakin real kita harus menggunakan contoh soal penyelesaian. Yang pertama, distribusi uniform adalah probability-nya adalah 1/n, distribusi binomial. Nah, seperti ini pernah dapat ya, ini merupakan kombinasi nx, kemudian peluang pangkat x 1 min p. Nah, ada yang bertanya, 1 min p itu dari mana, Bu? Jadi peluang suatu kejadian itu bernilai antara 0 sampai 1. Nah, karena diskrit atau kontinu, dia itu memiliki nilai peluang 0, minimum 0 dan maksimal 1. Nah, misalkan 0 ini menyatakan 1 ini untuk menyatakan kejadian sukses, kayak tadi saya nyatakan, misalkan kalian percobaan apakah pupuk bisa sukses terhadap tinggi tanaman. Nah, sukses menyatakan dalam 1. Nah, untuk lawannya, lawan dari sukses adalah gagal. Kalau gagal berarti adalah peluang secara keseluruhan, yaitu 1 dikurangi peluang gagal. Jadi 1 min P. Ini adalah peluang gagal atau fail. Nah, this is for probability for the Poisson distribution and probability for the normal distribution. Nah, we familiar with this formula ya, Z sama dengan XI min mu per sigma. Okay, let's go on to the uniform distribution. Uniform distribution itu adalah distribusi yang peubah acaknya memiliki nilai peluang yang sama. Contohnya, hal sederhananya, kalian pernah tahu dadu ya, dadu atau uang koin. Nah, uang koin itu memiliki
sisi angka dan gambar. Nah, kejadiannya itu adalah diskrit dan dia memiliki peluang yang sama. Peluang untuk terpilihnya angka itu adalah setengah, peluang untuk terpilihnya gambar itu adalah setengah. Nah, maka dia dikatakan memiliki distribusi yang uniform atau seragam karena dia memiliki peluang yang sama. Nah, ini ya. Nah, peubah acak itu apa, Bu? Peubah acak itu adalah jadi pernyataan terhadap suatu kejadian. Nah, misalkan dalam koin. Koin ini memiliki berapa banyak kejadian sih? Nah, dia memiliki kemungkinan angka dan gambar sehingga maksimal peubah acaknya dinyatakan dalam X sama dengan 1 dan X sama dengan 2. Karena statistik itu mengkonvert dari sesuatu ke numerik, jadi kita bisa menyatakan angka dalam sama dengan 1, gambar sama dengan 2. Nah, peluangnya sama-sama setengah. Contoh lainnya adalah misalkan dadu. Dadu ini punya 6 sisi. Nah, X-nya peubah acak kejadiannya adalah peluang muncul dadu sisi 1 atau 2 atau sampai 6. Nah, jadi ada 6. Kemudian peluang untuk setiap kejadian adalah berapa ini? Ini formulanya adalah 1/n. Kalau tadi angka gambar itu kan untuk koin kan cuma angka gambar, berarti n kemungkinannya 2. Kemudian untuk dadu kemungkinannya ada 6 sehingga peluangnya adalah 1/6. Nah, langkah penyelesaian uji keselarasan distribusi uniform. Yang pertama, get value of PI and then calculate the expectation. For the third step is calculate chi-square test with this formula. Chi-square is sigma OI min EI kuadrat per EI. Nah, contohnya, musim flu di Nevada Selatan berlangsung dari Desember hingga April. Nah, this is the data. We have December from 2005 until April 2006. Nah, this is the number of report case of influenza. Nah, distrik kesehatan ingin melaporkan jumlah kasus influenza yang dapat dicegah dengan vaksin. Kami tertarik untuk mengetahui apakah jumlah kasus flu di kabupaten itu tersebar secara merata. Nah, ingin tahu apakah dia mengikuti distribusi uniform. Nah, jadi ini ya pertanyaannya. Kami ingin mengetahui apakah kasus flu mengikuti distribusi seragam bahasa Inggrisnya adalah uniform. Nah, caranya penyelesaiannya tadi apa? First step, we should to get the PI of every ini kejadian ya. Jadi karena kejadian di bulan Desember 6 nah ini PI-nya adalah 1/n sama dengan 1/5 0,2. Nah, sehingga dia memiliki peluang yang sama. Jadi peluang kejadian terjadinya flu untuk setiap bulannya mulai dari Desember sampai April itu adalah 0,2. Kemudian the second step is calculate expected value. Expected value tadi untuk distribusi uniform adalah PI kali N. Nah, I ini adalah menunjukkan indeks berjalan sesuai banyaknya data. Karena saya punya 5 data, maka dia dikali misalkan E1 di sini berarti PI P-nya 0,2 dikalikan dengan N-nya 200. Nah, berarti semuanya memiliki ekspektasi yang sama, yaitu 40. Kemudian the third step is calculate the chi-square. Chi-square adalah OI min EI kuadrat per EI. Nah, OI-nya adalah ini jumlah kasus. Jadi 62 dikurangi dengan kejadiannya 40 dibagi dengan EI. EI-nya 40. Nah, 1,21 dan seterusnya. Kemudian ini ya nanti kalian jumlahkan 82 dikurangi dengan 40 per 40 kuadrat berapa, sehingga ketika kalian jumlahkan ini hasilnya. Ini kalau chi-square 1 12,10, chi-square 2 48,4, sehingga ketika dijumlahkan chi-square sama dengan 97,15.
Nah, and then we should to get a table of critical value of chi-square, because when we want to get the decision from this question, we should to know the chi-square table. Chi-square table-nya df-nya adalah apa tadi? N min K min 1. N min K min 1 benar. Nah, N-nya tadi ada 5. Desember, Januari, Februari, Maret, April. Kemudian parameternya itu adalah 0 dan min 1. Sehingga degree of freedom-nya adalah 4. And then our alpha is based on the problem. Nah, di sini ada ketentuan nggak alfanya berapa? Nah, karena mungkin di soal saya potong ya, harusnya ini sesuai dengan soal. Alfanya itu nanti atau ditambahkan di sini alfanya adalah dengan menggunakan 1%. 1%, sehingga kita cari yang ini. Nah, we have a chi-square table 13,28. Nah, taruh sini. As usual, we should to write the statistical test untuk 5 prosesnya ya. Jadi pertama, state the hypothesis, null hypothesis, and alternative hypothesis. Kasus flu di Nevada tersebar secara merata. Kemudian lawannya adalah tidak tersebar secara merata. Kemudian level of significance, we have alpha 1%. And statistical test, we use chi-square, that is 97,15. We have been calculate it before. Nah, ini ya, 97,15. And then critical value, tolak H0 jika chi-square hitung lebih besar chi-square tabel. Karena chi-square hitung 97,15 itu lebih besar, maka tolak H0. Kalau tolak H0 berarti our decision is null. Alternative hypothesis is accepted, atau kasus flu di Nevada tidak merata di seluruh 5 bulan musim flu, jadi tidak merata. Jadi secara kasus memang dia itu tidak merata, tapi terbukti secara statistik bahwa memang dia tidak merata. Jadi kalau misal hubungannya apa uji statistik sama selanjutnya adalah mungkin pemerintah distrik kesehatan ini akan memberikan distribusi bantuannya sesuai dengan yang dibutuhkan. Karena tidak merata, maka nanti kebijakan yang diambil harusnya disesuaikan dengan setiap bulan kejadian atau setiap wilayah. Misalkan ini bulannya diganti wilayah gitu. Nah, itu yang distribusi uniform. Nah, this is for the statistical software. We use Minitab software. First, input the data. We have bulan and also jumlah kasus flu. Then, click start, tables, chi-square, goodness of fit. Nah, biasanya kita gunakan start, basic statistics. Now, because we want to use goodness of fit test, so we use start table and then chi-square goodness of fit with one variable. Nah, masukkan jumlah kasus di sini, jumlah kasus flu. Nah, kemudian test equal proportion. Nah, this is the output for the Minitab software. The same as the previous, we have been calculate in a manual. Our output software has the same result of manual counting ya. Jadi 12,1 sama dengan perhitungan manual kita. Nah, chi-square-nya juga menunjukkan hasil yang sama. Nah, because we use statistical software, so we can compute in by p-value, because our p-value is 0,00 is less than alpha 0,01, so our decision is reject H0. Kasus flu di Nevada tidak merata untuk seluruh 5 bulan di musim flu.
Next, go on to the second distribution, that is binomial distribution. Binomial distribution muncul ketika percobaan Bernoulli. Apalagi nih Bu ya percobaan Bernoulli. Percobaan Bernoulli itu adalah percobaan untuk satu kali. Jadi kalau tadi saya gambarkan ada koin dilempar atau dadu dilempar. Nah, Bernoulli ini hanya satu kali percobaan. Jadi memiliki peluang sukses dan gagal. Nah, kalau binomial adalah Bernoulli yang diulang sebanyak n kali. Jadi, saya lempar koin itu sampai 1000 kali misalkan. Nah, itu yang dikatakan sebagai distribusi binomial. Nah, contoh kasusnya kalau misalkan di industri makanan misalkan ya. Untuk coba saya kasih contoh coba sukses gagal di kasus di FTP. Saya juga belum ada gambaran. Diva Alivianti. Iya, ya. Bu. Coba ada nggak kasus Iya, Bu. Sukses gagal di FTP misal percobaan apa? Kalau misalkan menemukan sampel gagal gitu dalam suatu batch, Batch itu apa? bisa itu nggak? Boleh Misalkan batch apa? batch produksi makanan kaleng gitu. Oke, Bisa kayak boleh. gitu nggak, Bu? Iya, ya benar-benar Diva. Thank you. Jadi menginspirasi saya kasusnya kayak gimana. Jadi kamu ingin suatu inspektor misalkan ingin tahu ya apakah dalam satu batch ini gagal gagal apa ya? Treatmentnya apa ini Diva? Bisa jadi misalkan kalengnya kurang keras atau bocor gitu, itu terhitung gagal. Gimana, Oh Bu? ya. Jadi ingin diketahui apakah dalam suatu batch itu gagal memiliki kekurangan atau cacat gitu ya. Jadi cacat, bocor itu tercatat sebagai gagal. Kemudian untuk pengulangannya misalkan kita cek untuk batch lainnya. Jadi itu kita punya datanya ini untuk batch 1. Nah, ketika Diva tadi melakukan cek untuk batch 1 apakah terjadi kebocoran dalam suatu kaleng makanan itu. Nah, untuk satu kali percobaan itu dikatakan sebagai Bernoulli process. Tetapi ketika Diva mengulangnya, karena inspektor itu mengambil sampel tidak satu ya, misal diulang sampai 50 batch gitu misal, atau less than 50, maka dia dikatakan sebagai percobaan binomial. Nah, yaitu dalam setiap pengulangannya dia memiliki peluang yang sama, yaitu dinyatakan dalam P. P nanti adalah peluang sukses, and then satu main P adalah peluang untuk gagal. Nah, this is the persamaan ya, our equation for probability distribution function. Nah, P peluang sukses, N banyaknya pengulangan, X banyak sukses dalam N kali percobaan. Dan NX adalah kombinasi atau koefisien binomial. Nah, this is apa ini namanya? Sifat ya, kalau sifat-sifatnya tadi sama dengan definisinya, langkahnya. Yang pertama kita harus menghitung peluang sukses dulu. Misalkan yang tadi Diva nyatakan, ternyata di batch 1 suksesnya adalah kejadian ketemu kaleng cacat ya. Jadi ketemu peluang terjadinya cacat dalam satu batch adalah misalkan 1/10 gitu ya. Kemudian gagalnya berarti dalam satu batch itu adalah 9/10 karena 1 dikurangi 1/10. For the second step, we used to calculate probability of each sample. Jadi each batch ya, setiap batchnya kita cari probability-nya. Kemudian the third step is calculate for the expected value. And then fourth step, evaluasi sel yang memiliki nilai harapan kurang dari 1 gabungkan. Nah, ini nanti kita cek di contoh soalnya. Jadi syaratnya itu nanti tidak boleh kurang nilai harapan kurang dari 1, harus lebih dari 1. Kemudian dapatkan chi-square. Misalkan contohnya, dalam studi dirancang untuk menentukan penerimaan pasien terhadap pereda nyeri baru.
Nah, 100 dokter memilih 25 sampel. Kemudian setelah mencoba pereda nyeri baru, mereka ditanya apakah lebih baik daripada pereda nyeri yang digunakan pada masa lalu. Nah, jadi ini adalah 25. Jadi setiap 25 itu dicatat. Jadi dokter kejadian dia merasa jumlah orang yang merasa lebih baik misalkan 0. Jadi tidak ada yang merasa lebih baik, berarti ada 5 dokter yang menyatakan bahwa 0 pasien itu tidak merasa lebih baik. Nah, kemudian untuk kejadian yang 1. Kejadian 1 itu jumlah pasien yang merasa lebih baik sebanyak 1 orang. Itu terdapat 6 dokter yang menyatakan. Jadi 6 dokter menyatakan satu pasiennya mengalami merasakan pereda nyeri lebih baik. Sampai 10 atau lebih. Jadi 10 atau lebih pasien merasa pereda nyerinya lebih baik, itu 0 dokter yang menyatakan. Jadi tidak ada dokter yang menyatakan. Seperti itu ya. Jadi ini merupakan kejadian banyaknya yang sukses. Nah tadi ya, berarti 0 orang merasakan lebih baik, 1 orang merasakan lebih baik, sampai 10 orang lebih menyatakan lebih baik. Nah yang menyatakan berapa? Ya, ini adalah N-nya. Jadi ini X kejadiannya, tadi variabel acaknya. Ini adalah N, berapa orang yang menyatakan. Nah dari berapa total number pasien? Total number of patients preferring new. Nah, ini kan ada 100 dokter ya, 100 dokter, kemudian pasiennya itu ada 25. Jumlah pasiennya adalah 0, 6, 16. Nah, nanti kita cek ya selanjutnya. Nah, langkah 1 untuk uji distribusi binomial. Yang pertama, menghitung peluang sukses, yaitu jumlah total pasien yang memilih pereda nyeri baru oleh dokter dibagi dengan 100 dokter masing-masing memilih sampel dari 25 pasien. Jadi kita punya peluang suksesnya adalah jumlah total pasiennya ini 500 dibagi dengan 100 dokter dari 25 sampel. 100 dikali 25 pasien. Nah, 500 per 2500 adalah 0,2. Sehingga Q adalah 1 min P. 1 min 0,2 yaitu 0,8. Kemudian menghitung PI. Nah, PI rumusnya kayak gini. Nah, kalian bisa menggunakan Excel. Excel sama dengan kombinasi, kemudian kalian hitung. Atau menggunakan kalkulator juga bisa. Nah, cari untuk X sama dengan 0 sampai X sama dengan 10. 25 kombinasi 0, 0,2 pangkat 0, 0,8 pangkat 25 min 0, dan seterusnya, sehingga kita mendapatkan PI untuk setiap variabel acak, atau ada 10 variabel acak. Nah, khusus untuk yang X sama dengan 10 atau lebih, itu kalian gunakan 1 dikurangi jumlahan sebelumnya. Nah, 0,017, sehingga kita nanti ketika dijumlahkan peluang dari X sama dengan 0 sampai 10 itu adalah 1. And then for the third step, we calculate for the expected of each variable. Jadi X sama dengan 0 itu peluang 0-nya adalah peluang yang dihasilkan dikalikan dengan N. Nah, begitu juga dengan yang setelahnya ya, P10 sama dengan, ini untuk X sama dengan peluang dikali N-nya 100. Nah, sehingga kita punya sel seperti ini. Jadi jumlah pasien dari 25 yang memilih pereda nyeri baru 0 sampai 10, jumlah dokter yang melaporkan jumlah kasus ini ada 5 sampai 100 dokter. Jumlah total pasien yang memilih pereda nyeri baru oleh dokter itu adalah 0, 6 sampai 500.
Nah, PI tadi adalah 0,038 ini ya caranya ya. Jadi dihitung dari kombinasi sampai 0,0294. Nah ini. Nah, jumlahnya adalah 1. EI adalah PI dikalikan dengan N. PI dikalikan N-nya adalah 100. Nah, jumlah dokter yang melaporkan kasus ini. Sehingga kita punya PI. Nah, karena ada PI yang kurang dari 0,1, maka kita gabungkan. Jadi 0, 1, ini ekspektasi yang kurang dari 1 ya. Tadi kan syaratnya ekspektasi harus memiliki nilai harapan kurang dari 1 dan gabungkan. Jadi ini 0,8 karena kurang dari 1 maka digabungkan. Jadi 0 sama 1 digabungkan, 5 tambah 6 menjadi 11, 0 tambah 6 menjadi 0, ini juga digabungkan menjadi 0,0. Atau ini langsung EI-nya adalah 2,74. And the fourth step is we calculate chi-square. Chi-square OI jadi 11 dikurangi 2,74 dikurangi dengan EI kuadrat. Nah ini 11 dikurangi 2,74, 8 dikurangi 7,08, punya 8, dan seterusnya sampai 0 dikurangi 1,73. Nah, this is our chi-square test for the binomial distribution, and then we get a critical value of chi-square table. Nah, di F-nya adalah N min K min 1. Jadi yang awalnya tadi dari 10 min 1 menjadi 9 karena digabungkan DF-nya berkurang 1 yaitu menjadi 8. Nah, DF menjadi 8 and then alpha 5%, so we have our chi-square table is 15,51. This is the statistical step for the test of hypothesis. First, state the hypothesis. Null hypothesis, data penerimaan pasien berdistribusi binomial. Alternative hypothesis adalah tidak berdistribusi binomial. And then level of significance 5%. Statistical test, we use chi-square, and this is the value of chi-square test. Critical value, reject H0 if chi-square hitung greater than chi-square table, because our chi-square hitung 47,62 itu greater than 15,51, so our decision is reject H0. So the conclusion is data penerimaan pasien terhadap pereda nyeri baru tidak berdistribusi binomial. Nah, kemudian for the third distribution is Poisson distribution. Poisson distribution itu adalah kasus khusus dari distribusi binomial. Nah, kalau tadi Bernoulli n kali menjadi binomial n mendekati tak hingga sampai banyak kali percobaan dan peluangnya mendekati 0 itu adalah Poisson. Sehingga parameternya ada tambahan lambda dan eksponensial. Lambda adalah rata-rata kejadian sukses setelah n kali percobaan, dan eksponensial itu menunjukkan logaritma natural. Nah, this is the step for this Poisson distribution. Calculate the lambda, yaitu xi kali OI. Kemudian didapatkan lambda sama dengan sigma xi kali OI per n. Nah, kemudian seperti biasa, calculate the probability of Poisson distribution. We use this formula, Px sama dengan eksponensial min lambda x per x faktorial, and then calculate the chi-square expectation, and we get a chi-square test. Nah, contohnya, data pengamatan dilakukan oleh seorang peneliti terhadap banyak pasien di ruang tunggu puskesmas selama ia berjalan melintas ruang tersebut dalam
interval 30 per detik. Lakukan pengujian apakah data tersebut berdistribusi Poisson. Nah, jadi banyaknya pasien teramati, banyak pasien dalam 30 detik itu berapa? Jadi 30 detik pertama, misal 0 pasien itu ada 20 interval atau 20 kali orang dalam interval 30 detik. Kemudian pasien teramati sebanyak 1 pasien itu ada 54 sampai totalnya adalah 300. Nah, ini data dari soalnya atau given from the problem. And then this is our step for this Poisson distribution solution. First step, we calculate lambda E, that is XE multiplied by OE. XI-nya adalah 0 dikalikan dengan OI 20. 0 kali 20, 1 kali 54. Nah, kemudian we have chi-square. Chi-square adalah XI dibagi dengan N. Jadi dijumlahkan 802 dibagi dengan N-nya 300. Jadi sampelnya atau yang diamati 300. So we have lambda 2,67. For the second step, we calculate the probability of Poisson. Nah, kalian bisa menggunakan kalkulator atau Microsoft Excel. Peluang X sama dengan eksponensial min lambda, lambdanya tadi dimasukkan nilainya ini per X faktorial. Nah, mungkin untuk soal karena kalian bukan basic statistik, mungkin lebih saya kurangi, cari soal-soalnya sedikit saja mungkin ya. Nah, kemudian probability untuk X1 sampai X8, nah you should to check bahwa sigma Px sama dengan 1. Jadi harus totalnya itu sama dengan 1. Nah, ini totalnya 1. For the third step, we calculate expected value. Seperti biasa, PI kali N. Jadi kita punya probability tadi yang dari pangkat lambda dikalikan dengan N-nya. N-nya adalah 300. 300 kali PI, 300 kali P2, dan seterusnya. Nah, cek bahwa sigma EI sama dengan N. Jadi sigma of expectation itu sama dengan number of sampelnya. Then for the fourth step, we calculate chi-square for the chi-square test. OI min EI per EI kuadrat. Jadi 20 dikurangi 20,76 dibagi dengan 20,76. Dijumlah sehingga kita dapatkan our chi-square test is 0,8106. Nah, this is for the hypothesis test of Poisson. Null hypothesis, data pengamatan pasien berdistribusi Poisson, and the alternative is tidak berdistribusi Poisson. Level of significance 5%, statistical test we use chi-square, that is 0,8106, and critical test, critical area, reject null if chi-square itu greater than chi-square table. Our decision because 0,81 less than 12,591. Nah, ini you can check on the chi-square table. So we have fails to reject null. Because our conclusion, our decision is fail to reject null, so our conclusion is data pengamatan pasien dalam setiap 30 detik berdistribusi Poisson. This is the step for the Minute-Pet software. Input your data, banyak pasien and banyak interval, and then click start basic statistic. Goodness of fit for Poisson. Nah, we use this basic statistic. And for the variable input banyak pasien and the frequency input banyak interval. Nah, this is the output of Minitab software. Now we have a same result as our manual counting ya. Jadi sama dengan perhitungan manual 0,81. Because the p-value is greater than alpha, so it is failed to reject null. The conclusion is data pengamatan berdistribusi Poisson.
So this is the end of our material today.